Oke guys, Dunia Mega akan bagi-bagi handphone guys. Yang pertama 2 handphone untuk 500k subscriber. Yang kedua ada 7 handphone untuk 1 juta subscriber. Jangan lupa guys, tonton seluruh video kita. Assalamualaikum guys, kembali lagi sama kita. Sekarang kita mau coba kita lihat tempat perkebunan. Ini yang sekarang lagi mulai booming lagi nih, hidroponics. Lagi di waktu-waktu kayak gini ya di rumah aja, mungkin mereka banyak mulailah ya nyoba untuk buat hidroponik. Nah sekarang kita mau coba nih. Ini tempatnya di sekitar kota Depok. Nanti jelasnya kita tanyain sama masnya aja ya. Oke guys, let's go. Nah guys, ini masnya nih. Dengan mas siapa mas? Mas Wafa. Mas? Wafa. Mas Wafa katanya ya. Ini masnya yang pengelola di sini di perkebunan. Soalnya tadi di mana mas perkebunannya? Hidroponik Jatimulya. Hidroponik Jatimulya di daerah kota Depok ya? Iya. Kota Depok. Selodong Depok. Selodong Depok. Ini udah berapa lama mas di sini? Berjalan kurang lebih udah 3 tahun. 3 tahun ya. Hampir 4 tahun. Oke. Ini kebetulan sekarang apa nih mas yang lagi Tanam ya. Ditanam Sekarang nih. fokus di bayam-bayaman. Bayam hijau, bayam merah, Marah terus kangkung sama cacing. sama Cesi. Oke, kalau ini berapa lama sih mas ininya sambil jalan? Untuk kangkung ini sekitar 18. Normal 18. 18 hari 18 hari udah bisa panen ya? bisa panen. Udah bisa panen. Bayam merah Bayam merah itu agak lama, sekitar 35 hari. 35 hari. Kalau bayam hijau itu sekitar 30. Oke. Ini sih kita pengen tahu nih mas ya. Tolong mau dijelasin lah, mau nyolong ilmu sih sebenarnya. Caranya nih dari penyemaian gimana ininya, tekniknya. Kalau kita mau bikin di rumah yang skala kecil-kecilan tuh apa aja yang kita harus tahu lah gitu loh. Iya. Gimana tuh? Untuk hidroponik kita tentunya harus paham hidroponiknya apa dulu, karena hidroponik itu kan macam-macam. Jadi kita mau yang buat itu mau skala produksi, skala hobi, apa skala rumahan juga beda-beda nanti ilmunya. Iya. Salah satunya kita pakai media rokul. Rokul ya? Rokul namanya. Sebenarnya pakai lain juga bisa. Pakai yang lain juga bisa. Cuman kita karena skala produksi untuk konsumen dia harus ada medianya sebagai bukti bahwa ini hidroponik. Dia harus pada media. Jadi rokulnya. yang membedakan hidroponik dengan tanaman ininya ya? Ya, salah satunya Jadi rokulnya. kalau dijual begini gitu. Iya, dijual begini. Ini udah bisa panen nih? bisa. Gini ya? Oh, bisa panen ya? bisa. Oke. Nah, dari pertama untuk kangkung itu tidak butuh peremajaan. Jadi dari pertama semai umur seminggu langsung masuk pembesaran sampai panen. Nah, cuman kalau buat bayam merah, bayam hijau itu bisa 2 opsi. Bisa pakai remaja atau tidak. Itu sama aja. Berarti intinya kalau di istilah peremajaan itu ditaruh lah, dibiarin aja gitu. Tanpa peremajaan tuh ditaruh dah terus Udah langsung sampai panen. sampai panen. Ya, untuk Mas, sorry ganggu nih mas. Dengan mas siapa mas? Dengan Mas Nurdin Nurdin. Mas Nurdin lagi apa nih mas Nurdin? lagi nyemai kangkung. Nyemai kangkung. Oh ini caranya gini ya? Iya, Ini rakbolnya dikasih ruangan dulu ya buat naro bijinya ya? Oke. Dan kalau disiram nggak pada keluar. Oh gitu. Jadi kalau disiram dia nggak loncat keluar biji-bijinya ya? Iya. Bijinya kayak gimana mas? Maksudnya mas? Untuk benih ya mas? Oh ini kangkung ya? Kangkung.
ini. Saya baru tahu kalau kangkung itu berbiji. Tinggal ini aja. Ah, itu guys, tinggal taruh-taruh gitu aja ya. Iya. Oke. Ini kan benihnya lagi jelek. Oh gitu. Jadi 2 ruang. Kalau bibit yang bagus Oh. cuma 1 ruang aja. Satu rak bol ini satu garis gitu ya. Ya, 1 garis. Biar apa tuh kalau 2 ruang? Biar maksimal tumbuhnya. Karena ini 50% lah pertumbuhannya lah. Kalau yang bagus kan udah 10% tumbuh, jadi nggak Oh. perlu banyak. Oke. Nah, nanti ini dari ini sampai dia meletak tuh berapa hari? Dari ini Sampai dia meletek keluar 2 hari udah Tunas. bisa nyambah. ada kecambahnya tuh. 2 hari ya. 2 hari. Udah lama-lama kalau kangkung. Nggak lama-lama kalau kangkung ya. 18 hari dari biji sampai panen itu udah usia panen 18 hari. Oke. Nah, ini dilakukan kalau kegiatan ini setiap hari ada Setiap hari lumayan. penyemayan terus nih, setiap hari ada kegiatan ini. Panen tiap hari, kadang juga kurang-kurang terus. Oh gitu. Iya. Berarti kebutuhan orang makan sayur hidroponik itu banyak ya? Banyak. Kita kan agak mitra. Ambil dari mana aja, ambil Iya. dari mana aja ditampung gini. Oh Iya. gitu. Ada orang lagi yang ngebungkusin yang packing ini. Oh. Oke. Ini rakbolnya dan harus basah. Harus basah. Air ini dikasih air nutrisi juga. Enggak, kalau kangkung Kalau kangkung nggak kasih air asal basah aja. basah Ya? aja. Tapi kalau bayam pakai air antrotol. Ini tadi ya. Gampang jamuran kalau bayam. Oh, gampang jamur ya. Iya. Untuk peremajaan ini contohnya. Oh, ini peremajaan ini ya. Iya. Ini dari umur pertama semai. Ini bayam nih. Ini Apa ini? caisim, ini Caisim. bayem. Ya. Oh, ini dikasih tanda ya ini. Ya? Dikasih tanda umur Pak biar kelihatan pastinya nanti jika ada perkembangan yang kurang baik kita tahu dari sini. Oh gitu. Salah satunya Ini dari sini. 36 berarti tanggal 3. Tanggal 3 bulan 6. Pertama bibit ditaruh. Pertama bibit ditaruh. Tentunya rokul harus basah. Itu kan terus rokul juga nggak harus besar-besar. Seperti ini aja ya cukup Seperti ya. ini aja cukup. Ini cara bahasanya kita semprot gitu. Ya. Oh, disiram Spray. pakai air. Oh, siram. Siram aja, siram. Siram. Siram untuk biar tumbuhnya lebih maksimal dibantu pakai antrakol boleh. Antrakol. 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 Fungisida, iya. Itu kayak sejenis apa? Pupuk atau Iya. Itu sejenis fungisida untuk penanggulangan hama sama bakteri. Oh gitu. Antrakol guys, jangan salah. Jangan dikasih prokol. Ini penyiraman berapa hari sekarang, Mas? Gimana? Penyiramannya? Penyiraman kita setiap hari karena Nggak boleh kering ya? Nggak boleh kering karena butuh proses pertama itu nggak boleh kering, Harus basah ya. harus basah. Harus basah. Nanti kalau udah numbuh bisa 2 hari sekali. Cuman nanti kalau udah masuk 7 hari masuk ke rak semai namanya. Rak semai sini ya. Sana ya. Ini 7 hari berarti ya? 7 hari di sini. Oke, ini guys ini rak semainya nih. Ya. Ini masuk hari ke-8 Mm-mm. sampai hari ke-12 di sini. Hari ke-8 ke-12. Iya. Ini ditanggalin juga nih ya. Ya ditanggalin. Ini Bulan tanggal 2. ini ngikutin dari pertama semai sampai panen nantinya. Oh gitu. Jadi kan nanti mungkin di pertumbuhannya mungkin di sini atau di remaja atau di luar itu pasti ada sedikit kendala, nanti kita bisa tahu di situ. Iya. Jadi kalau sebenarnya di setelah ini nih semuanya seperti ini Nah, pindah ke sana itu setelah umur berapa? dari sini kan dari meja itu 7 hari, di sini 7 hari, 7 12 hari. masuk ke peremajaan. Di sini Ini peremajaan. peremajaan. Jadi ada biar lebih numbuh lagi gitu Ya, ada step lebih bagusnya. Step lebih bagus lagi ya. Itu di sini 7 hari, Di sini 7 hari, 7 hari. ini 7 hari. Di 21 hari baru masuk ke pembesaran sampai panen. Oke. Ya, habis dipanen ini masuk pembersihan.
So ini permajaan ya Mas? Permajaan, Pak. Bukan angkot aja yang diremajakan. Bukan. Tumbuhan rumah perlu diremajakan. Perlu. Ini bayam ya? Ini caisim, Pak. Ini masih caisim? Iya. Ini caisim juga ya? Nah, caisim, ini caisim semua. Kecuali yang sana di ujung ada yang pahit. Nah keunggulannya nih Mas, kalau kita hidroponik itu apa bedanya sama tanaman-tanaman yang Tanaman biasa. Pertama, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yang kedua, kita bisa mengurangi cost dari pekerja karena biasanya di sektor pembisnis atau sektor pekerjaan itu cost terbesarnya adalah karyawan. orang ya, Heeh. power ya. Jadi kita di sini bisa menguranginya. Oke. Karena di sini kita hanya perlu untuk membersihkan aja setiap panen. Tidak ada yang namanya harus mengolah lebih, mengolah lagi. Kan di sini kita langsung tanam, masuk pindah untuk Oke. saya panen. Nah kalau kendalanya sendiri, Kendalanya yang paling sendiri, dominan lah, yang paling dominan itu hama. Ya, hama. hama itu macam-macam, Pak. Karena dari hampir setiap jenis tanaman dia punya spesifikasi hama sendiri-sendiri. Dia punya ciri khasnya. Kalau untuk globalnya itu namanya ulat grayak. Ulet geraya. Ulat grayak itu dari telur kupu. Telur kupu menetas. Nah, itu paling susah, itu sepanjang tahun pasti ada. Ulet kupu-kupu. Ulat dari telur kupu-kupu. Telur kupu-kupu. Yang nantinya menjadi kepompong. Iya. Ya dia makanin itu ya. Oh iya. Apalagi kalau buat sawi-sawian. Sawi-sawian itu sensitif banget. Dia paling demen di sawi-sawian. Nah untuk nanggulanginnya biar si ulet, kita tahu nih ada uletnya nih. Kan kalau tanaman biasa kita semprot tuh kan pestisida gitu kan. Gimana? Kalau ini gimana? Kita pakai dua opsi. Ada insektisida pestisida, ada pestisida nabati. Jadi insektisida kimia sama pestisida nabati. Pestisida nabati itu ramuannya antara lain macam-macam sih. Ada tembakau, ada bawang putih, ada cabai. Nanti dia di mix jadi satu. Jadi dicampur pakai air. Iya, campur pakai air baru semprot. Itu buat pencegahan aja pestisida nabati, buat pengobatan nggak bisa. Pengobatan kita harus pakai yang kimia. Ya, cuman penggunaannya harus diatur, jangan terlalu banyak karena bisa efeknya nanti di kami. Iya, Bisa bisa daunnya kuning, bisa nanti dia tumbuhnya kerdil. Oh, cebol bro. Padahal kan kalau ini apa namanya, yang namanya hidroponik kan, Iya. setahu kita tuh apa namanya, tumbuhan atau tanaman yang bisa dimakan yang sangat sehat gitu ya. Iya, Minim pestisida, minim Iya. kimia gitu loh. iya. Jadi makanya harus diatur ya untuk Makanya harus bentuk-bentuknya ya. diatur. Kita harus menjaga nama baik dari hidroponiknya Hidroponik sendiri. itu karena makanan sehat Iya. tanpa ini. Oke. Mana lagi? Nah, ini Kangkung. kangkung. Ini dari tanggal 1 ya. Tanggal 1 begini. Kangkung ya. Iya. Ini tumbuhnya kurang maksimal dari jenis merek dari bibitnya biasanya. Merek bibit itu pengaruh juga. Merek bibit, Merek tergantung bibit dari itu merek pengaruh. bibit. Yang bagus, Yang bagus itu biasa kita pakai panah merah. tanah merah. Panah merah itu bagus. Oke. Kalau ini ya nggak enak sebutin mereknya. Off the record kan. Ini namanya Kalenero. Kalenero. Nah, ini udah siap pindah. Ini siap pindah ya, Siap pindah. ukuran segini ya. Ya. Oh, kalau itu mau depan dong. Oh, ini udah panen, siap panen. Ini Kalenero juga nih. Ini kali curly namanya. Kali curly. Oh, kali curly, kali keriting. Ini bisa dipakai Apa lalap ya? jus, Oh, lalap, jus. iya. Seger banget, Bro. Jus pakai apa namanya itu? Campur buah mangga, pakai lemon atau pakai pisang bisa juga. Nah, kalau yang model-model gini bisa nggak kita budidayain, taruhlah yang rumahan lah. Kalau ini kan skala besar nih. Taruhlah rumahan yang mungkin panjangnya cuma berapa sih? 5 meter ya, 2 meter sampai 5 meter gitu kan. Berapa tingkat gitu. Bisa Ya. semua tanaman sebenarnya bisa. Yang membedakan itu kan cuma di skalanya aja. Untuk perawatan, untuk terus apa namanya, dari perawatan, pembibitan, terus penjagaan itu sama semua. Oke. Yo guys, sekarang ini tempat yang apa namanya, setelah permajaan dipindah ke sini,
Yang ini katanya mau panen. Ini jenis apa Mas? Ini bayam merah. Bayam merah. Ya. Lihatnya seger-seger banget ya. Kalau bayam merah itu udah harus terkena sinar matahari langsung biar warnanya itu bagus. Bagus ya. Soalnya kalau di dalam greenhouse dia nanti warnanya nggak maksimal karena bayam merah untuk tanaman-tanaman yang berwarna dia fotosintesisnya itu lambat. Oke. Jadi harus terkena matahari langsung. Justru takutnya kan gini, kita kan kadang kalau ngeliat orang tuh pakai apa namanya Atap. atap atau net itu kan Iya. ya. Kalau hidroponik nggak masalah tuh langsung kena sinar matahari. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Tergantung tanamannya juga. Kita Tergantung menyesuaikan tanamannya. tanaman. Oke. Kalau untuk tanaman yang berwarna kita harus kena matahari. Kena matahari. langsung. Nah yang misalnya tahan nih, kalau ini kan kayak bayam ini kan kayak langsung nih di sini Iya. kan langsung kena matahari, ini nggak masalah ya kayak caisim gitu, nggak masalah ya. Untuk pembesaran sebenarnya nggak masalah. Nggak Yang masalah. penting dia di daerah situ hujannya nggak terlalu lebat karena nanti kalau terkena hujan dia daunnya pecah-pecah. Oh gitu. Heeh. Nah itu juga berpengaruh juga ya sama airnya Pengaruh. nanti ya. Ya. Jadi kita harus apa tuh Mas, kalau kena hujan kan airnya nih nyampur nih. Iya. Untuk nanti jika hujan kita pompa dimatiin. Pompa dimatiin. Pompa dimatiin, pipa-pipa diturunin biar air hujan itu nggak masuk ke dalam tanda nutrisi. Oke. Nanti bisa mencemari nutrisi. Atau Jadi nutrisinya terbuang. Terbuang ya. Jadi susah lagi ntar ininya ya Susah untuk lagi. ini nutrisinya lagi ya. Oke guys, gitu guys ya. Jadi kita bisa coba nanti pulang dari sini kita bikin nih. Juga kita tengok-tengok yang apa namanya teman-teman yang udah pada bikin di rumah, kita lihat juga yang di rumah-rumahnya udah bikin, nanti kita cek. Tapi ini mantep banget. Itu udah pakcoy ya. Oh, ini Pakcoy kali belum? pahit. Guys, lihat nih kangkungnya pada seger-seger banget. Ini udah siap panen. Dan ini bayam. Ini masih proses ya, masih nunggu pertumbuhan lagi. Ini masih belum Mas ya? Belum. Ini masih apa nih? Bukan peremajaan lagi kan? Bukan, ini pembesaran. Pembesaran ya, siap panen. Ini sekitar seminggu lagi. Seminggu lagi. Ya. Nah sekarang kalau kita bicarakan dari segi ekonomisnya, Hmm. ini daya unggulnya itu dari harga tuh kita kalau hidroponik tuh menang mana sama yang biasa-biasa aja? Menang hidroponik. Menang hidroponik Menang ya. hidroponik, ya. Taruhlah gini, bedanya berapa? Misalnya di pasaran kangkung gitu kan, seikat range harga lah. Range harga jauh Pak, bisa 70%. 70%. 70% karena kangkung di pasar biasa dengan pola tanam yang biasa, medianya biasa, contoh konvensional biasa gitu kan. Itu paling satu ikat 2.000, paling mahal 5.000. Ya. Cuman kalau di hidroponik itu untuk 250 gram itu biasa kita jual 10.000. 10.000. 10.000. Guys, 10.000 guys. Jadi bisa 1 kilonya bisa 40.000. sekilo 1 40.000. kilo 40.000. Kalau di pasar biasa, kalau tanaman biasa mungkin 1 kilo itu sekitar 10.000, paling mahal 15.000. Itu kangkung tuh ya. Kangkung, Bayam. bayam itu sama, untuk bayam sama kangkung nggak jauh Nggak beda, jauh beda. paling selisih Tipis lah ya. 2 sampai 5.000. Tapi lumayan range-nya dari yang tumbuhan biasa, cara tanam biasa yang konvensional sama hidroponik. Lumayan beda ya ini nih ya. Ya. Jauh ya. Guys, tapi mungkin modalnya emang agak gede awalnya ya. Modalnya agak gede ya guys, tapi kesananya udah ini. Sempat dengar juga ada orang cerita kalau mungkin kita punya lahan luas gini, justru costnya agak lebih dikit ya, maksudnya modalnya memang apa namanya Modal awal hasilnya gitu kan, karena modal gede tapi hasilnya lebih banyak kan, ya. Iya. ketimbang kita punya lahan kecil ya modalnya juga lumayan tapi karena yang dihasilkan sedikit Iya. gitu kan. Ya memang benar, kalau semakin luas tanaman hidroponik itu cost semakin bisa di-manage, semakin Ya. berkurang karena hasil semakin banyak, permintaan juga semakin banyak. Jadi lebih maksimalnya di ini panenan, Panenan ya. panenannya. Jadi lebih bagus langsung ke skala produksi. Skala produksi. Ya untuk coba-coba skala hobi boleh lah. Ya ngetes dulu lah ya. Coba-coba. Oke. Harga bayam merah. Nah, bayam merah mah kita harganya tadi tuh. Beda nggak sama bayam hijau? Beda. Bedanya? Dia ada selisihnya. Sekitar 5.000. Lebih mahal ini? Lebih mahal ini. Karena khasiatnya juga lebih bagus ini. Lebih bagus ini, dia zat besinya lebih banyak. Guys, yang mau jadi Popeye guys, makan bayam merah guys. Oke. Oke guys,
Mudah-mudahan tertarik ya. Ini informasi dari Mas Wafa. Membuat inspirasi buat kita semua. Mudah-mudahan ini ilmunya bermanfaat ya, Amin, Mas ya. amin. Berkah dah kita bagi-bagi ilmu ya. Nanti kita coba, guys semua juga kalau mau coba Harus coba. nih. Ya, gampang sih sebenarnya. Tinggal tahu caranya, flow-flownya, coba sebentar itu bisa kita kembangin. Yang penting berani aja. Berani melangkah. Berani dan ada duit. Itu paling penting. Oke guys, kita balik lagi. Sekarang kita mau bahas cara instalasi pengairannya nih. Ya, cara mendistribusikan air ini sampai ke pot-pot sebelah sana. Ya, dan gimana cara pengairannya, apa aja nutrisi yang di dalamnya, langsung aja ke Mas Wafa nih ngejelasin lagi. Gimana Mas? Untuk air kita pakai tandon yang 2000 liter. 2000 liter? 2000 liter itu buat mengairi kurang lebih 18 instalasi yang kurang total ada sekitar 30.000 lubang. 30.000 lubang. Ya, dari air dari sini nanti pakai pompa masuk ke sana, masuk ke instalasi, dari instalasi kemudian turun ke bawah, masuk lagi ke sini. Jadi airnya muter Muter, aja, ya? nggak kebuang. Beda sama tanaman yang di tanah biasa. Kalau kita nyiramin dia air meresap ke bawah terus hilang. Cuman kalau di sini enggak. Dia air Muter terus. Ya. Jadi untuk 1000 liter dia bisa stok paling enggak 3 hari sampai 5 hari. Itu dibuat di hidroponik. Cuman kalau di tanah biasa itu 1000 liter sekali nyiram habis. Hari doang tuh ya. Iya. Itu ekonomisnya dari segi Ekonomisnya. airnya udah ketahuan tuh ya. Iya. Oke, nah bagusnya nih airnya apa Mas? Jenis apa yang dipakai? Air pump? Apa air tanah? Untuk air kita nggak terlalu ini ya, bisa pakai air tanah, bisa pakai air pump, macam-macam. Yang penting di situ kita tahu pH dari air bakunya. Pertama kita ukur pH dari air bakunya berapa, baru kita sesuaikan pakai nanti kita mau nyampur nutrisinya itu berapa, kelihatannya dari situ. Betul. Oke, kan saya dengar juga nih airnya itu juga kan tadi Mas bilang pakai nutrisi. Ya. Nah, apa sih itu nutrisinya? Bisa Nutrisi dijelasin? itu adalah apa ya, kayak ibaratnya gini, saya ibaratkan tanaman ini di hotel ya, kita di hotel dengan makanan yang cukup, nggak pernah telat, otomatis pertumbuhan jadi lebih cepat. Jadi makanan masuk terus, Makanan masuk melalui terus. air muter terus ya. Muter terus. Oke. Jadi emang lebih praktis ya. Lebih praktis. Nah, ini kan kalau ini kan ditanam nih di bawah, berarti dia kan motornya langsung nyedot, Ya. lempar ke sana lewat bawah nih naik ke atas. Nah, kalau yang skala rumahan nih Mas, Untuk skala rumahan, ada tip-tip nggak nih kita gimana caranya nih? untuk skala rumahan bisa pakai ember biasa, nggak apa-apa. Yang penting kan karena dia air muter terus, Muter. jadi nggak habis banyak. Untuk ya paling box yang ukuran 50 liter itu boleh, yang 20 liter juga boleh. Oke. Bisa tergantung nanti berapa lubang Si ininya berapa ya? lubang tanamnya. Tanamnya ya. Nanti bisa disesuaikan di situ. Berarti dia pakai motornya pakai yang di akuarium itu bisa dong ya? Bisa pakai motor yang di akuarium itu bisa Oh, untuk skala rumahan. kalau rumahan ya. Gampang guys ini guys. Bisa dicoba. Sangat bisa dicoba. Oke. Terus satu lagi apa? Pompanya pompa apa? Pompa biasa atau apa nih? Pompaan di sini. Apa ya Pompa mereknya? yang sedotan itu kayak pompa. Pompanya mana? Pompa- Di dalam air. Dalam air. Oh, berarti pompa ini ya, pompa kayak akuarium juga ya? Iya. Oke Mas, baik lagi masalah air nih kan, biar lebih jelas nih, biar lebih enak. Air ini kan awalnya masuk ke sini sebelum nutrisi ya. Perlu nggak itu air itu kita, walaupun pakai air apa aja nih, diendapin dulu kah gitu, gimana? Ya mungkin kalau air-air di tanah yang gambut ya, tanah gambut itu kan biasanya airnya kuning. Oke, Nah, itu lebih bagus kalau diendapkan dulu. diendapkan dulu. Ya, biar bakterinya nggak nyambut ke tanaman. Oh, Nah, untuk dari nanti kalau udah bersih bisa kita campurin nutrisi. Nutrisi kita biasa pakai yang 90 liter, kita cairin di sini contohnya. Oh. Nah, ini ini berapa liter jadi ini? ini 90 liter. 90 liter yang bawah ini ya segini ya. Oh 90 liter, ini nih tandanya nih. Ini tandanya nih. Nanti berarti untuk air setong itu Biasa kita isi per tiap hari, kita cek ppm-nya. Oh, Itu biasa kita 2 sampai 4 liter.
4 liter A, 4 liter B ini kan AB mix. Jadi ada AB. 4 liter ini, 4 liter ini. Jadi total 8 liter masuk ke sana. Masuk ke sana. Tadinya masih bening, Yang belum ada tadinya- apa-apa. Ya, belum ada apa-apa. Oke. Bedanya? Beda yang ini Oh sama ya, ini. beda yang tadi bilang A apa B apa? Ini kan yang merah nih. Ada merah sama yang apa nih? Yang putih. Ada putih ya. Maksudnya bedanya nutrisinya apa sih gitu loh? Dari kandungannya berbeda. Oke. Jadi ada yang biasa AB mix itu pakai kandungan-kandungannya itu pakai fosfor, kalium, kalsium, ada yang pakai gandasin, macam-macam. Jadi tinggal nanti kebutuhan tanamannya gimana, karena tanaman dia biasa punya kehidupan sendiri-sendiri. Oke. Nah, tapi memang istilahnya tetap harus dapat mix dua ini ya. Harus ya. Harus dapat. Jenis apapun. Ya. Cuma nanti jumlahnya aja di Ya, ini. biasanya dari takarannya yang Takarannya aja yang beda. kita bedain. Mana yang lebih untuk kita mungkin untuk warna kita bisa pakai, terus untuk tingginya, untuk komposisinya biasanya kita sesuaiin aja sama jenis tanaman yang kita tanam. Berarti dalam satu pot itu nggak boleh beda-beda ya. Misalnya satu bayam, terus satu ntar berapa lubang lagi ada misalnya tesim gitu, nggak boleh ya. Nggak boleh, karena dari tingkatan nutrisinya pun beda. Nutrisinya beda. Oke. Bayam-bayaman mungkin dia agak rendah, terus kalau sawi-sawian dia agak lebih tinggi, sama kali-kalian dia. Oh, berarti ini satu tong-tong ini beda-beda dong airnya buat bayam, buat tesim, buat kangkung, beda-beda dong. Ya, harus beda. Cuma kan karena sekarang kita prioritasin bayam, jadi kita sama. Cuma nanti jika kita mau sebelah bayam ini kan ada dua bagian ya, dua kelompok rak. Yang sini mau pakai khusus bayam-bayaman, kita harus pisahin. Oh, Nutrisi buat pakai bayam-bayaman. pakai tong yang ini misalnya nih. Ini si torannya buat yang bayam misalnya ya. Ini. Kalau ini buat sawi-sawian. Oh. Karena oke. nanti jika nutrisi sawi-sawian dipakai buat nutrisi bayam, efeknya nanti ujung daunnya pada kebakar. Oke. Jadi kalau salah nanti ini guys kayak lagu buah semangka berdaun sirih guys. Nah sekarang kita mau lihat nih flow-nya nih airnya nih mas. Air masuk ke pot, ya kan? Ya, instalasi. Nah, instalasi. Aduh, ini kamera aja nih. Dari mana nih? Ya, dari situ kita naikin sini. Dia kan dari tanah ya. Ya. Set. Dia ditanam kan pipanya dari tanah. Nah, naikin ke sini. Nah, cuman kita harus sering cek ini. Kadang ada yang mampet. Lumut. Iya, karena ada lumut yang dia bikin mampet. Terus kalau nggak ketahuan lama dia bisa mati satu baris. Jadi Berarti air harus ngalir terus. harus ada effort untuk ngecek Iya. setiap hari ya, biar nggak ada kendala mampet dan air terus mengalir. Iya. Iya ya. Ya walau memang sih kita emang minim manpower ya. Ini kayaknya dia masnya cuma berdua, tapi ya itu ngecek ya mas ya. Iya, Harus dicek ya. harus sering ngecek. Ngecek biar ininya jalan, air masuk. Oke. Dari sini air terus ke sana. Air turun ke bawah. Dari talang-talang ini nanti masuk lagi ke tanduan nutrisi. Jadi airnya muter aja. Muter aja ya. Ada nggak kendala kayak air menyusut gitu? Pasti ada. Karena masuk ke disedot Karena tanaman. disedot tanamannya. Nah itu penanggulangannya gimana? Mas nambahin air lagi, Oh, iya. terus tambah nutrisi lagi, diukur lagi gitu? Ya, biasa kita pompa dinyalain, siang kita cek, pastikan air berkurang, kita tambahin air bakunya, kita cek ppm-nya, kalau ppm-nya juga berkurang kita tambahin nutrisinya, biar ppm-nya stabil lagi. Oke guys, I think clear ya. Saya rasa oke, ini juga informasinya sudah jelas. Oke Mas Wafa, ini terima kasih kita udah kasih informasi ya. Cuman mungkin terakhir kita mau tahu nih dalam kondisi sekarang yang jam virus corona ya, COVID-19 ini ya. Gimana nih untuk si hidroponik ini, permintaannya stabil kah atau mungkin meningkat atau kayak gimana? Untuk
kondisi seperti ini permintaan kita meningkat pesat Malah meningkat pesat. ya, karena mungkin ada beberapa dari sektor makanan yang berhenti atau pengurangan atau gimana, cuman kan kita alhamdulillah untuk hidroponik ini sangat direkomendasikan ya, karena dari perawatannya dia simple, terus dari pengolahannya juga enak gitu kan, dia tahan dalam segala musim, mau Tahan musim dalam panas segala mau musim. musim hujan kita tetap tanam, apalagi musim sekarang ini kita lagi meningkat pesat. Meningkat pesat ya. Oke. So guys, jadi sangat menjanjikan sekali guys untuk kebutuhan si tumbuhan hidroponik ini, permintaannya makin banyak justru. Jadi sangat menguntungkan sih, apalagi namanya sekarang ini tumbuhannya kan sangat bernutrisi nih, Sangat ya, bernutrisi. jauh dari pestisida, Ya. fresh. Jadi Fresh. sangat pas lah sebenarnya buat kita. Ya mungkin agak sedikit beda, mahal, cuman ya worth it ya. Ya, Dan rasanya juga katanya beda ya, lebih beda. enak ya. Salah satunya dia lebih crunchy. Gue pengen nyobain, ntar pulang bikin tumis kangkung. Katanya lebih crunchy. Ya, yang rumah di Depok gue suruh bikin tumis kangkung ntar. Siap. Oke mas, makasih banyak mas Al ya. sama-sama. Benar bermanfaat. Thank you. Tunggu video kita selanjutnya guys. Tolong dibantu subscribe, like and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.